Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah malam is comeback. Comeback again. Kembali lagi Bersama Sekolah Malam Channel. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, kita saat ini bertiga nih bincang-bincang siang hari dengan kondisi yang sejuk. Udaranya juga ini ya, adem ya. Di mana nih kita Di sekarang? Saung pinggir Kali Ciliwung. Iya, Tepi sungai Kali Ciliwung. Iya. Wah, ada kandang ayam juga di belakang kita ya. Ya, Asik. apa-apa kandang ayam. Iya, ini Kita pemirsa santai aja, channel ngobrol Sekolah santai. Malam. kali ini. Kali ini kita kedatangan, sebenarnya sih bukan kedatangan tamu sebenarnya. Teman dekat, Teman Iya, iya, dekat. teman dekat. Dia ingin berbagi atau sharing pengalaman dia. Yang sekarangnya apa tuh? Dia temanya apa? Yang mau dia Tentang broadcast. Kebetulan beliau malang melintang di dunia broadcast. broadcast. Iya. Tuh. Mungkin misal ada yang ya mungkin udah paham ataupun mungkin ada yang belum tahu, ada yang pengen tahu nih broadcast itu apa sih gitu. Oh iya. Inilah pakarnya nih Wih, broadcast. ya, punya gitu. pengalaman sih. Dengan Bang Akmal. Oke, halo pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, pemirsa Sekolah Malam Channel. Terima kasih sampai saat ini masih menonton kita ya di channel ini. Sebelum kita mulai nih, saya pengen berbagi pengalaman tentang dunia seluk-beluk dunia broadcasting. Tadi Mas Cunak sama Mas Iwan sudah lempar ke pemirsa. Nah, kalau broadcast itu tadi yang ditanya broadcast kan artinya siaran. Nah, siaran. Broadcasting ada kata kerjanya berarti penyiaran atau menyiarkan gitu. Jadi kaitannya sama dengan audiovisual tentunya gitu broadcasting. Nah, kalau pengalaman saya di broadcasting itu saya pernah bekerja di salah satu stasiun TV swasta di Jakarta ya, pemirsa. Itu tepatnya saya bergabung itu tahun 95. Tuh, 95 gitu. Nah, terakhir saya kurang lebih ada bekerja di dunia broadcast atau dunia pertelevisian itu sekitar sampai 2012 2013 lah. Nah, 2013. sebelumnya apa itu ada sekolahnya atau basicnya itu Oh, gimana basicnya. itu? Oh iya ya. Nah, kalau pemirsa ingin punya latar belakang pendidikan broadcast sih syukur alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada juga sebetulnya sama aja gitu. Kalau kita mau masuk stasiun TV itu dari latar belakang background apa saja sebetulnya bisa. Misalnya maksudnya bisa dalam artian misalnya kan di sebuah kantor itu ada bagian pajak, ada bagian business and developmentnya, ada bagian marketing, kemudian ada bagian collectionnya, kemudian ada bagian produksi, HRD, manajemen dan lain-lain. Nah, itu tergantung ada bukaan atau ada lowongannya di mana, di divisi mana gitu. Sebenarnya job desk sama kayak kita kerja di bank gitu, tentunya kan ada manajemen, ada perbankan, cuman bedanya kalau di TV ini adalah jasa untuk menyiarkan satu program tayangan gitu. Nah, kebetulan saya di bagian produksi. Nah, kalau latar belakang pendidikan saya sendiri sih sebenarnya nggak nyambung, saya di akuntansi. Hitung-hitung. Hitung-hitung akuntansi. Iya, gitu kan. Hitung-hitung tapi ini ke audio visual. Iya, lucu ya. Jadi gini, dulu itu waktu zaman dulu kan tidak seketat zaman sekarang ya. Gitu. Kalau dulu saya masuk di TV itu awalnya gini, cerita sedikit ya awalnya waktu itu. Ketika saya masih kuliah di salah satu perguruan tinggi, itu saya diundang nih, diajak sama teman ikut ikut jadi penonton. Menonton bayaran. Nah, pada saat jadi penonton apa tuh? Nonton apa gitu? Oh iya, nonton ada dulu namanya kuis Live Boy. Jadi reguler tuh, kuis itu dulu reguler. Dan saya satu hari diajak menonton, ikut yuk ke
stasiun TV ini yuk ada kuis namanya kuis keluarga Revo, kita ketemu artis terus pulang diongkosin dikasih makan lagi ya udah deh. Dulu kan masih seneng-seneng cabut gitu ya, badel-badel, udah kita ke sana. Nah abis dari situ kemudian saya bisa masuk RCTI ya kaitannya ini, jadi karena beberapa kali ikut di sana terus kemudian ada salah satu kru karyawan di sana bilang, Mas Akmal dari kampus mana gitu. Saya soalnya kenapa Pak, emang saya pengen bikin program nih, nanti program cuman yang melibatkan mahasiswa-mahasiswi gitu, tapi kira-kira Mas Akmal bisa nggak untuk jadi koordinatornya? Oke Pak, saya pikir-pikir dulu deh, emang butuhnya berapa orang gitu, terus kategorinya seperti apa. Nah dia bilang lagi, ya tapi yang good looking deh, karena ini acaranya anak muda gitu. Ini acaranya di tepi di pinggir kolam renang, ada di hotel ya, dulu Four Seasons namanya tuh hotel di Kuningan. Ya, Gitu. good looking bahasa Indonesianya Good looking, dong. good looking ya kalau di Google Translate ya kece. Jadi yang Cakep, maksudnya yang gitu, cakep, ini. yang bening-bening lah. yang bening. Saya juga mikir juga nih ya kan. Iya. Nah akhirnya juga kita ngerekrut deh, pilih-pilih. Kebetulan kan dulu anak mahasiswa ya masih seneng-seneng kan. Apalagi syutingnya itu dulu tuh di pinggir pantai, di pinggir kolam renang. Terus kalau bisa pasang-pasangan, jadi kayak kafe gitu, suasana kafe. Oh, Nah, nggak di jadi- ruangan tertutup gitu nggak? Nah, lagi itu enggak, Oh. karena kebetulan emang programnya itu program outdoor gitu dan siaran langsung dulu di situ. Nah, abis dari situ ngobrol, saya masih ikut kuis itu jadi penonton, terus tiba-tiba ada ini saya juga kan tertarik gitu ke dunia broadcast nih. Nah, Saya- sebelumnya gini Bang Akmal, jadi penonton, terus jadi koordinator. Itu dapat bayaran nggak? Berapa bayarannya pada saat itu? Nah, iya. Saat itu berapa? Saat itu 25.000. Saat itu 25.000 satu orang. 95 Satu orang. satu orang. Termasuk Bang Akmal sebagai 94 koordinatornya ya, dapat 25.000 juga. Saya lebihin. Enggak, sebenarnya 50.000. Oh. 50.000 itu kita dikasih tanggung jawab buat nyewa mobil gitu, nyewa transportasi, lah gitu kita transportasi sewa bis gitu, terus udah gitu sama makan sekali, tapi selebihnya yang kedua kalinya makan keduanya itu disediakan oleh stasiun TV gitu. Makan Makan. disediakan Konsumsi. konsumsi dari Stasiun TV, TV terus? yang pertama kalau snack itu Dari- saya yang ini dari gitu, uang yang dari uang 50.000. gitu. Oke. Ya saya potong, pokoknya 20 saya potong setengah, itu udah masuk ke teman-teman deh. Dan teman-teman juga akhirnya mau aja lah gitu ya. Aja, terus akhirnya Kalau bicara uang segitu dulu gede juga ya. iya sih lumayan. lumayan. Iya. Terus naik lagi pas episode ini saya minta tambah gitu kan. Soalnya ini kan kategorinya kategori yang good looking, masa cuman segitu sih gitu. Terus akhirnya saya minta tambah, dikasih lah 75.000, 25.000. Jadi biar teman-teman juga seneng juga Nah, gitu. itu agak berapa lama itu Bang Akmal tuh Nah, sebagai penonton gitu. Nah dari situ sih saya nggak Sebagai lama tuh, kurang lebih ada setengah tahun deh, 5 bulan gitu. Terus dari perjalanan itu terus ngobrol-ngobrol sama krunya, sama karyawannya, saya nanya-nanya di dalam. Saya kan penasaran tuh, pengen banget nih kerja di sini nih gitu. Terus saya nanya gimana sih gitu caranya, Pak ada lowongan nggak, pertama kali seperti itu. Terus Wah, ada nanti deh kelowongan kalau cleaning ada. service gitu ya. Iya. Nah kebetulan dia kayak seperti itu deh. Dulu kita dari bawah dulu. Kita berangkat tuh dari bawah dulu. Ada tapi kamu ini enggak kerjanya ini dulu gitu, dari bawah dulu. Ya nggak apa-apa deh Pak. Apaan aja saya mau, gulung kabel kayak, atau nyediain minum, atau nyediain baju, saya bilang gitu kan. Karena saya lihat tuh ada bagiannya dulu namanya wardrobe kan. Ada yang bawain baju, terus ada yang bawain fotokopi gitu. Terus ada juga yang bawain minuman ke narasumber, ke artis gitu. Karena kan dulu ekspektasinya, wah gue ketemu artis nih kayaknya enak nih di sini gitu. Jadi gitu. Terus akhirnya jalan itu dari pihak itu ngasih tahu, ya deh nanti kalau ada lowongan gitu. Jadi udah ada gambaran kalau masuk ke dunia TV ya
itu pasti ketemu artis. Iya, wah ketemu artis image, wah ketemu artis mulu nih Iya, gitu. iya. Pada era itu artisnya siapa aja sih? Nah itu artis yang dulu itu ada namanya kayak Tibon yang lama-lama deh, Oh. artis lama. Terus anak-anak band gitu, terus Iya, lu mah bintang belum tamu. ada lu. Belum lahir ya. Iya, oh belum lahir, iya masih kepitik ya. Eh, Nah, terus dari situ ada satu kesempatan saya pernah bawain kaset kan ke dalam gitu, habis syuting gitu, terus ada salah satu karyawannya nggak masuk gitu, terus saya bantuin ke ruang editing. Nah, pas di sana, pas dia mau preview dulu kan masih kaset, kalau sekarang kan udah file tuh ya, udah digital. Dulu masih kaset Betamax, Betacam namanya. Terus pas disetel kok nggak nyala gitu suaranya. Nah, terus saya lihat ada mixer tuh kedip-kedip lampu indikatornya, cuman belum di onin gitu. Kalau di mixer kan udah, oh itu belum di onin tuh pakainya, coba pencet yang ini deh Pak, apa ya, saya pencet gitu, cek, oh kamu ngerti juga, oh kayak gitu aja dulu deh. Iya, kayak begitu doang. Padahal dia udah di TV, kok secara teknisi dia nggak ini ya? Iya, karena dia mungkin bukan seorang editor sama ini dulu. Dia bukan teknisnya, bukan sound engineering juga, bukan. Kebetulan kan dulu saya senang main musik gitu. Jadi ada studio di rumah teman, sering utak-atik mixer lah gitu. Iya, iya. Ya sedikit kita paham lah ya kan kalau dunia. Nah, terus Audionya. singkat cerita dari situ, nah mulai akrab. Saya akrabin dulu, akrab, udah begitu ada kesempatan, ya udah saya masuk di tes di situ. Akhirnya saya resmi deh, tapi dulu itu masih freelance dulu, belum tetap gitu, Iya, iya. jadi freelance. Nah kalau dulu itu serabutan, masih serabutan. Kalau sekarang ini namanya PA, production asisten production namanya jabatan saya dulu. Nah kalau dulu tuh apa aja gitu, jadi bisa dibilang runner iya, PA iya, kreatif iya gitu, floor director juga iya gitu. Itu, nah ceritanya kurang lebih deh seperti itu waktu pertama kali saya masuk tuh dulu di situ. Saat itu honornya berapa tuh kalau freelance itu? Jadi atau hitungannya per minggu atau per sekali datang atau gimana? Oh iya, dulu per program. Program. Jadi per episode dulu. Pas ketika saya masuk di situ itu masih belum bulanan. Yang bulanan itu yang udah pegawai tetap. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin kan anak-anak sekarang UMR ya gajinya gitu per bulan. Nah dulu tuh masih sistemnya per program, per episode. Jadi dulu itu per program, karena zaman dulu saya 50.000 satu program. Iya, satu program 50.000. Nah kebetulan awal itu saya megang program religi. Program religi agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan saya pegang dulu. Jadi ada kurang lebih ada 5 kali 50 ya segitulah gitu. Pada saya saat dapat. itu langsung ditunjuk sebagai apa itu pas kerja untuk program religi itu? Nah saya dari bawah dulu. Dari bawah saya kerja itu Di bagian bisa dibilang PA, kalau sekarang PA. Kalau di film tuh runner lah, hampir sama lah seperti itu. Jadi saya nyiapin kebutuhan produksi dari perannya, kayak persiapan kaset. Saya siapin dulu studionya sudah ready belum, saya buat penjadwalan. Terus kemudian krunya gitu dipersiapkan, terus skripnya saya persiapkan dulu gitu semuanya. Tapi lebih ke persiapan sebelum mulai syuting gitu. Jadi kalau di syuting itu kan kita ada kebagi 3 tuh, ada pre-production sebelum produksi, terus ada hari H-nya pada saat produksi, terus ada pasca produksi, yaitu setelah produksi ini mau diapain nih kaset nih, habis itu post pro ya, atau post pro masuk ke ruang editing. Itu kalau rekaman gitu. Ya sebenarnya sih dunia broadcast atau pertelevisian sama dunia film, perfilman itu ya sedikit mungkin hampir sama ya, cuma prosesnya saja ya gitu ya. Ya sih Kalau di penyiaran, kalau film kan tayangan film lah ya. Film, betul. Nah kalau film itu saya belum pernah sih ikut sekali gitu. Cuman kalau untuk terlibat produksinya belum. Tapi secara gambarannya hampir sama produksinya gitu. Kalau film
itu kan lebih terbagi, ada layar lebar, ada film pendek gitu kan, ada sinetron. Nah di TV pun juga ada seperti itu gitu, ada divisi-divisinya. Program lah, tadi kan program Iya, kan program. gitu, program tuh. Iya. Memang kenapa kok stasiun TV jarang produksi film? Ada sih pernah produksi film, tempat saya pernah memproduksi film sendiri. Kenapa? Pertanyaan kenapa tidak produksi? Karena keterbatasan SDM juga. Kalau film kan panjang tuh waktunya. Nah, sedangkan Pro TV ini, stasiun ini harus tayang 24 jam kan gitu. Jadi krunya aja udah kebuang sendiri gitu. Dan produksinya itu sangat panjang gitu prosesnya, waktunya maksudnya. Nah, jadi dituntut stasiun TV ini ya kayak pabrik lah ibaratnya, cetak program terus gitu. Nah, biasanya kalau film ini kita beli. Ya makanya gini, yang saya ketahui gitu kan, pada saat itu era tahun itu gitu, memang pertelevisian kan masih baru lah ya, Baru-baru, belum iya, gitu masih- banyak ya kayak sekarang lah ya. Masih gitu. dua dulu tuh Masih- TVRI RCTI. Iya benar. Ah itu langsung dikasih perdana pekerjaan dari bawah dulu ya, menyiapkan produksi. Oh iya betul. Nah itu memang kayak begitu sih. Itu ada kesalahan nggak tuh pada saat namanya baru ya? Oh kan? iya. Gitu. Apa dia disalahin? Oh, Oh iya grogi pernah, gitu, saya grogi. pernah. Jadi saya bawa kaset nih dulu tuh, awal-awal saya bawa kaset kan banyak. Terus taruhlah ada raknya gitu kan. Saya naruhnya saya begini ini gitu kan, saya jambrengin gini. Kan kaset kan ada covernya kan begini. Lo mau dagang kaset gitu, jangan gitu naruh kaset, sampai naruh kaset yang dikasih tahu harusnya begini diri ini tuh kan, jadi ditumpuk gitu kayak buku. Oh iya bos, sorry bos, enggak, terus alasan aja sorry bos dia mau ngeliat judulnya gitu. Padahal sih emang salah. Nah, itu tuh yang stupid banget, yang bego banget dulu tuh. Masih grogi ya, namanya baru lah ya. Iya, dan memang kalau di TV kan hektik banget tuh, kita kerjaannya mesti cepat. Iya, mesti sibuk, terus mesti cepat, tepat gitu ya. Nah, Karena dikejar karena gue jalan, waktu lah ya. karena kan biasa slow dulu karakter kita masih ini pas baru-baru. Lo lari dong. Wah, kayak militer nih, saya jalankan slow gitu kan. Bos gue emang dulu dari angkatan laut dulu tuh ada. Nah, dia jadi tentara, jadi produser dulu. Produser. Nah, Basicnya produser. tentara. Produser, nah itu arti maksudnya produser yang Tugasnya apa itu ya? produser Oh, itu? tugasnya ya kalau produser itu kan ada salah satu jabatan di stasiun itu, dia bertugasnya dia bertanggung jawab terhadap program. Nah, tanggung jawabnya apa saja? Tanggung jawabnya ya dari naskah, terus dari look program maunya seperti apa gitu. Terus dari artisnya, talentnya, itu pemilihannya gimana. Terus dari jenis kontennya seperti apa, terus dari wardrobe-nya, dari artistiknya, dari artnya gitu. Nah dia harus punya imajinasi tuh gitu. Dia punya imajinasi, bayangan. Oh kalau dia seorang produser kuis atau entertainment atau infotainment gitu, dia harus ada frame itu. Tuh dia harus punya wawasan. Oh ini daya hayalnya dia harus tinggi lah, maksudnya. Oh gimana supaya nih orang nih bisa enak nonton gitu. Nah dia harus punya tanggung jawab itu gitu. Tugas sebagai produser lah ya. Jadi baru dia memerintahkan ke bawahannya, misalnya dari kreatif, lo bikin skripnya seperti ini ya, guidingnya gitu. Nah, terus kameranya nanti ngambilnya seperti ini gitu. Jadi supaya jadi satu, ibaratnya kalau masakan kokinya deh gitu. Maksudnya ada asisten kokinya, misalnya ini takarannya segini, garamnya segini sampai jadi nasi goreng. Nah, Itu kan hampir jadinya sama nggak begini. sih sebenarnya sama kayak pimpinan produksi itu kalau produser itu? Beda kalau Pimpro itu yang saya tahu itu adanya di ini di PH di layar lebar ya. Pimpro. Nah, kalau produser itu kalau di layar lebar juga ada jabatannya produser. Kalau yang di layar lebar itu dia yang punya duit. Dia sebagai investor PH. Pembiayaan Produksi film, Oh. produser dan eksekutif produser gitu. Ya itulah pemirsa, masnya jadi ada sedikit perbedaan antara dunia film sama dunia pertelevisian, broadcast. Betul, iya. Oke. Nah, ada juga kalau di film tuh namanya line producer gitu. Nah, line producer itu dia bertanggung jawab
kepada penjadwalan, lebih penjadwalan nih besok syutingnya gue maunya misalnya syuting segini nih sebulan. Nah dia udah buat jadwalnya nih scene-nya. Ini besok scene ini syutingnya di rumah ini, besok di outdoor atau besok di indoor. Nah itu harus on time, dia yang bikin schedule tuh kalau. Ya kita sih tidak perlu melebar jauh ke dunia perfilman karena kita sedang membahas tentang broadcast pertelevisian. Karena Bang Akmal ini kan memang bekerja di stasiun TV di situ gitu. Itu mungkin next lah kita akan kupas tentang perfilman. Ya. Jadi perdana pekerjaan itu di program religi awalnya. Itu pas setelah produksi pada saat itu apakah langsung live ataupun bagaimana tuh? Itu ada jamnya, jam tayangnya jam berapa gitu, apa live atau makanya sih gue kurang paham tuh. Biasanya kan kalau namanya ada kita rekaman, ada syuting live gitu, apa direkam dulu, apa langsung live gitu. Ya jadi pemirsa, jadi sistem siaran bentuk penyiaran di TV itu ada namanya tapping dan live gitu. Tapping itu sebenarnya sih rekaman, cuman bahasa TV-nya tapping gitu atau recorded gitu atau direkam lah. Nah bedanya itu kalau live kita pakai satelit, jadi siarannya langsung gitu. Nah saya juga pernah mengikuti, pasti kalau teman-teman TV itu rata-rata pasti pernah gitu untuk mengikuti dua sistem ini gitu. Yang pertama rekaman, jadi bedanya kalau rekaman kita syuting dulu gitu, terus kemudian habis syuting kita masuk proses editing, habis itu baru tayangnya itu melalui namanya ada control room. Di RCTI itu ada control roomnya yang khusus untuk menayangkan program-program rekaman. Jadi fisiknya kaset, kita ngerekam dulu, kita edit di kaset, kita tayangkan atau di file. Nah kalau live ini bedanya real, jadi kita pas lagi syuting itu nggak boleh salah tuh. Iya kan, nggak boleh salah, harus nggak boleh pengulangan, ya makanya itu harus dijaga benar-benar gitu. Apakah tapi sebelumnya juga di briefing dulu apa dikasih materi apa dulu ya gitu ya? Iya dikasih materi. Biasanya tuh kalau yang kena semprit KPI itu Komite Penyiaran Indonesia kan biasanya yang kata-kata yang keceplosan tuh kadang-kadang host tuh atau pembawa acara tuh keceplosan ngomongnya, kadang-kadang ngomong kalau dia lata kan suka ngomong nyeleneh asu lu gitu ngomong kotor gitu. Nah itu mesti dijaga banget gitu. Ya paling ada satu program tertentu yang memang ditayangin secara live ya. Kayak berita lah kali ya. Ya berita news ya itu. Nggak mungkin istilahnya mungkin direkam atau direkord tadi kalau berita kan. Berita hari ini masa ntar sebulan kemudian, seminggu kemudian baru tayang basi, gitu. Ya kan basi. Paling kalau berita gitu delaynya paling cuma berapa jam gitu, hitungan jam gitu. Karena kalau hitungan udah berhari-hari juga beritanya udah basi gitu. Ada juga yang musik juga gitu, tayangan musik tuh siaran langsung ada gitu. Siaran langsung. Nah bedanya itu sih, bedanya kalau langsung itu kita tadi pakai satelit. Jadi begitu rekam langsung nembak ke satelit ke atas, diterima ke rumah gitu, ke perumahan. Nah itu langsung real gitu di situ. Oke, itu program religi akhirnya berjalan lah ya, hari demi hari terus gitu. Sampai berapa lama untuk dapat pekerjaan tetap gitu ya? Di program TV program TV-nya yang religi ini gitu. Oh iya. Nah itu saya dari tahun 95 itu kurang lebih 4 tahun deh saya di religi sampai tahun 99. Habis itu mungkin pengen ada pembaruan deh, pengen refresh. Kemarin kan gaulnya sama ulama-ulama terus tuh, sama ulama, sama ibu haji, bu haja. Terus pas ini langsung jomplang tuh, dipindahin, saya ngajukan usulan ke atasan, terus pertama kali habis dari religi itu saya pindah ke entertain, itu pegang Deddy Kobusier Show sulap gitu. Langsung ke magic yang banyak triknya. Kalau agama kan memang yang lempeng-lempeng gitu. Nah ini trik-triknya nih. Jadi itu megang pertama kali Deddy Kobusier Show. Terus habis itu ada program musik juga namanya Panggung Band 2000 dulu, jadi ajang pencarian bakat. Kemudian habis dari situ saya udah dari religi tuh ke sini udah entertain semua tuh gitu.
Kalau ke kuis nggak pernah, kuis nggak pernah. Itu perjalanan dari mulainya masih honorer ya sebutannya ya sampai jadi tetap berapa tahun tuh Bang? Oh, dulu tuh sebetulnya saya sudah ditawarin tuh jadi pegawai tetap gitu. Cuman saat itu tuh karena lebih enak jadi honorer, terus pendapatannya juga lebih besar gitu. Jadi saya undur molor terus tuh. Nah akhirnya pas udah kesini udah mulai, jadi udah ada peraturan bahwa di RCTI itu dulu yang honorer dihilang. Tapi gini loh, kuliah tapi selesai kan, kelar kan? Kuliah alhamdulillah nggak kelar. Wah, sayang banget. Kasihkan gawe. Kasihkan gawe. Ketemu artis ini jadi jadi kuliahnya terbengkalai. Itu jangan ditiru. Iya, jangan tiru. Jadi awalnya itu tadi yang honorer, habis itu ada peraturan baru, jadi harus mengharuskan kerja tetap kalau nggak keluar. Akhirnya saya masuk tuh di yang itu tadi setelah 4 tahun saya menghonor gitu, baru akhirnya tetap di tahun 99. Jangan bahasanya menghonor, setelah Freelance. setelah freelance dapat duitnya bukan tetap, jadi per job gitu loh, per program. Iya. Oke lah. Para penonton channel Sekolah Malam, inilah bincang-bincang kita nih dengan Bang Akmal yang pernah bekerja di broadcast. Dia bisa sedikitnya memberikan tentang pengalamannya di dunia broadcast atau pertelevisian. Ya mungkin kita bisa kita dengar selanjutnya. Kayaknya kisahnya sih masih panjang gitu loh. Iya boleh, kalau ada yang mau ditanya lagi pemirsa juga silakan. Jangan lupa subscribe ya, terus share juga videonya gitu. Kalau mau ada tanya seputar broadcast, bagaimana cara masuk stasiun TV seperti apa, job deskripsinya seperti apa, boleh nanti kirimin aja pertanyaan ke Sekolah Malam Channel ya, gitu dikirimin aja. Oke, kalau gitu tetap tonton channel Sekolah Malam. Jangan lupa like, subscribe. Yang belum, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info dari kita ya. Sekolah Malam. Oke, sampai jumpa. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.